Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali dialog interaktif opsi, opini dan aspirasi hadir menemani Anda. Untuk edisi hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022 bersama saya Gia Deborah. Untuk pagi hari ini pendengar kami tentu mengundang Anda untuk bergabung nantinya di 0331336652 untuk topik kita yaitu membangun langkah sinergis PDP Kahyangan Jember bersama perguruan tinggi. Nantinya pasti akan berdiskusi dengan sangat luar biasa terkait topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Saya perkenalkan ada Bapak M. Iksan selaku pengamat sosial ekonomi Jember. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Pagi. Iya. Salam semangat juga. Kita akan secara detail mengupas membangun langkah sinergis PDP Kahyangan Jember bersama perguruan tinggi. Pak Iksan selaku pengamat sosial ekonomi, Pak, dengan adanya kerjasama semacam ini dengan perguruan tinggi negeri dan swasta atau yang lain-lainnya nanti ke depan, potensi pergerakan ekonomi apa Pak yang bisa dibaca nanti untuk menggerakkan semangat atau geliat di Jember yang berhubungan dengan PDP Kahyangan? Pertama saya kira minat untuk bertani dari mahasiswa itu kan masuk kategori rendah. Rendah ya Pak ya? Apa yang disebut dengan petani milenial itu sangat rendah hari ini, dan karena itu menjadi perhatian dari Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan minat bertani dan tumbuh generasi-generasi petani milenial yang itu dari keluarga-keluarga petani maupun yang lain. Kenapa demikian? Karena indeks nilai tambah dari pertanian kita rendah, sementara kemudian lahan pertanian kita berkurang, penduduk kita bertambah, dan itu yang menyebabkan akhirnya ancaman krisis pangan itu terjadi. Apalagi setelah terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia, itu berpengaruh terhadap pangan, terutama gandum dan yang lain-lain. Dan itu saya kira menjadi catatan penting mestinya dalam rangka untuk membangun visi dari PDP ini. Jangan hanya terjebak persoalan penataan birokrasi seperti yang disampaikan tadi. Itu tidak akan membawa perubahan apapun terhadap PDP kita ke depan. Padahal PDP itu adalah sebuah unit ekonomi yang mestinya menjadi sumber yang bisa memberikan nilai tambah terhadap APBD kita. Ada setoran yang itu secara rutin menyumbang pada pendapatan daerah. Tapi ketika sekarang misalnya terus-menerus merugi, apa yang bisa kita harapkan dengan PDP itu? Itu pertama. Yang kedua adalah persoalan ketenagakerjaan yang nggak pernah selesai mulai dulu sampai dengan hari ini. Upah yang dibawa UMK misalnya, dan itu sampai hari ini masih terjadi. Memang kemarin pada saat COVID dia hanya bisa upahnya 70%, sementara sekarang dinaikkan katanya 81% dan seterusnya. Dan itu problem yang nggak pernah selesai, problem klasik yang dialami oleh PDP kita. Padahal sesungguhnya ketika PDP ini dibidik dulu dihadirkan, itu punya tujuan yang mulia. Satu sisi adalah menjadi bagian dari pendapatan daerah, sisi lain adalah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jember, sehingga itu menjadi lahan atau tempat peluang pekerjaan yang ada di sana. Selain tentu untuk melihat PDP ini tentu harus melihat pembangunan pertanian secara menyeluruh dalam konteks regional Jawa Timur maupun juga nasional. Tidak bisa PDP ini hanya dibangun dalam konteks Jember semata-mata, tetapi haruslah ditempatkan dalam konteks makro sehingga ada kompetisi di dalamnya. Nah, kalau seperti ini terus menerus, ya seperti kata dalam tempurung, persoalan birokrasi saya lihat tadi ini, mulai tadi urusan SOTK, urusan penataan birokrasi apa, produksinya gimana, penjualan gimana, bagaimana tertib pendapatan ke depan, agar tidak merugi dulu lah, seperti yang penting dulu, sehingga tidak menjadi beban bagi APBD. Untuk apa kita memelihara usaha yang itu justru merugi, yang kemudian justru menjadi beban bagi APBD kita? Menurut saya lebih baik di pihak ketiga Kak. Iya, tidak masalah, kita berbincang-bincang di sini untuk membuka siap. Ini ya Pak ya, membuka tadi yang katanya katak dalam tempurung, berarti kita buka dulu gitu. Iya, oleh karenanya menurut saya visi PDP ini harus diletakkan dalam kerangka yang benar. Ini adalah unit ekonomi daerah. Ini bagian dari BUMD. BUMD itu fungsinya adalah fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi itu memberikan pendapatan bagi daerah, fungsi sosial itu memberi kesempatan kerja, menjadi bagian dari pengentasan pengangguran di Kabupaten Jember. Tapi ketika problem ini masih belum bisa disentuh oleh karena terjebak oleh urusan internal,
saya kira tidak ada salahnya kita berpikir untuk di pihak ketiga kan. Iya. Tapi sebelum itu dengan adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, menurut Pak Iksan gimana? Kerjasamanya kok saya tidak nangkep yang serius ya. Iya. Kenapa bisa begitu, Pak? Urusan birokrasi itu ini. Bagaimana membuka pasar misalnya untuk ke luar negeri? Iya. Tidak ada. Ya, itu di aspek lain, Bapak. Iya. Saya lihat misalnya bagaimana pembaharuan produksi, bagaimana penerapan teknologi pertanian yang diperbarui di PDP itu, sehingga pendapatan PDP bisa naik. Oke. Tapi kalau hanya urusan limbah itu jelas tidak ada nilai ekonominya kecuali nilai ekologinya. Iya, betul, untuk lingkungan ya, Pak. Yang terpenting dari ini adalah jawab fungsi dua dari BUMD itu. Fungsi ekonomi dan fungsi sosial ketenaga kerjaan. Iya. Itu jawab, itu akar persoalan dari PDB sejak zaman bahula sampai sekarang. Iya. Oke. Nanti kita akan Agak keras. kembali ke ini. Tidak apa-apa, Pak. Kita akan berdiskusi untuk mencari sesuatu yang memang nanti siapa tahu ini menjadi titik temu begitu. Ya, saya beralih dulu kepada Bapak Insinyur Sujatmiko selaku pemerhati sosial di perkebunan, Pak, dengan tadi yang sudah disampaikan sebegitu semangatnya oleh Bapak Iksan ya terkait bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di lapangan, Pak. Apa sebenarnya yang langkah-langkah yang perlu diperbaiki? Apakah hanya dengan seperti yang tadi disampaikan perguruan tinggi masih kurang maksimal, tapi saya rasa juga perlu sebenarnya untuk bekerja sama supaya nanti bisa bersinergi juga untuk meningkatkan yang kurang-kurang. Tapi apakah itu akan berjalan nanti, Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Hari ini kita diskusi tentang PDP. Ya. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan juga oleh seluruh keluarga besar PDP Kahyangan Jember. Ya. Ini sebuah edukasi ya, biar nanti sama-sama punya mindset yang ke depan yang lebih profesional ya. Dan saya berharap memang Pak Sofwan Sayuri ini nanti bisa membawa recovery PDP ya, meskipun dengan tertatih-tatih ya, tapi mudah-mudahan ini bisa ya. Saya yakin karena beliau ini seorang entrepreneur ya, pernah bekerja di sebuah perusahaan, memanage perusahaan. Makanya jangan sampai di rut PDP ini diberikan orang birokrasi. Orang birokrasi itu menghabiskan, kan gitu ya. Menghabiskan ya, punya duit, programnya ada, menghabiskan, tapi lupa untuk investasi. Poinnya di investasi ya, Pak ya. Poinnya di investasi ya. Baik. Saya sedang menulis buku ini, tapi mudah-mudahan cepat selesai. Judulnya Benang Kusut Pengelolaan PDP Kahyangan Jember. Ya. Mohon maaf, saya 4 tahun 4 bulan sebagai dirut PDP sehingga tahu persis bagaimana duduk persoalannya. Bayangkan sejak PDP didirikan baru tahun 2012 saya merevisi Perda tentang PDP. Yang kita revisi apa ya? Terkait dengan core bisnis PDP. Tidak hanya di aspek agrobisnis, tetapi juga agrowisata masuk di dalamnya. Ya. Dan bisnis-bisnis yang lainnya juga. Yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan tata cara rekrutmen direksi. Lewat apa? Fit and proper test. Ya, terus juga di dalamnya juga ada persyaratan usia seorang direksi ya. Makanya kemarin ketika ramai wacana saya katanya mau masuk lagi PDP, ya ketawa dalam hati. Wong itu yang membuat perda saya, yang merevisi perda, usia saya sudah lewat loh, tidak masuk di persyaratan itu. Saya sudah masuk ke angka 60 ini. Ya, tapi nggak kelihatan Pak, masih muda Pak. Ya, karena saya seorang olahragawan. Oh, itu rahasianya rupanya. Oke. Pak Sofwan kan masih di bawah 55. Saya 37 Pak. Coba masuk ini persyaratan. Karena persyaratan di waktu itu adalah 36 sampai 55. Sehingga saya nggak masuk. Dan saya gembira kalau hari ini ada sebuah perubahan terobosan ya. Itu kemudian ingat, perusahaan apapun itu kan entitas bisnis ya. Nanti saya sampaikan oleh Mas Iksan bagaimana memberikan keuntungan ya sebesar-besarnya untuk karena ini milik daerah ya, untuk pada Pemda itu. Tetapi PDP ini namanya perusahaan daerah, tidak hanya entitas bisnis tapi juga ada sosial politik. Kebijakan-kebijakannya adalah juga tergantung dari kebijakan politik daerah juga ya.
Karena kan kalau orang bisnis itu sekarang trennya itu harus usaha apa misalnya, oh ini kopi misalnya. Lah kopinya nggak dipupuk sebagaimana mestinya. Nah, pupuknya kenapa nggak dipupuk, Pak? Kan ada dananya, Pak. Dananya terakhir itu di tahun 2013. Iya, ini 2013. Iya, kan ada dananya, Pak. Kenapa nggak dipupuk? Loh. Ya kalau ada dananya pasti karyawan sejahtera. Sejahtera. Oh, begitu ya. Kuncinya di situ ya, Pak ya. Indikator salah satu indikator perusahaan yang sehat adalah sejahteranya karyawan. Sedangkan mulai di tahun yang kita tidak bisa menyumbangkan PAD itu di tahun terakhir 2014, 2015 sampai sekarang itu karyawan sudah oleng lah kan gitu. Nah disitulah makanya ini mungkin habis dari Pak Jan mungkin saya akan menjawab satu persatu, mungkin dari Mas Ihsan, Pak Ihsan. Ini nggak diserang ya? Enggak. Mas Sofyan, kita diskusi demi kebaikan begitu. Jadi biar tahu semua gitu. Biar terbuka, biar apa ya PDP ini loh PDP sekarang gitu. Oke. Makasih atas ininya sih. Iya. Silakan lanjut lagi, Pak. Ada anggapan bahwasanya PDP ini setiap tahun dapat supporting anggaran. Tidak. Di masa saya tidak ada. Tapi saya mengusulkan sehingga kemudian masa berikutnya ada kucuran dana itu. Ya. Itu ya yang paling kental adalah urusan politis, ya loh. Wah, repot Pak ya kalau udah nggak bisa politik kita ya. Ya, ibaratnya kapal ya penumpangnya penuh sudah mau tenggelam ini sebetulnya. Dan saya pernah nyampaikan kepada pimpinan daerah, jawabannya pimpinan daerah, wis jarno iki punyanya rakyat Jember, kembalikan ke rakyat. Tapi kan di dalam manage sebuah perusahaan ada kaidah-kaidah yang namanya efisiensi, proporsional ya, kan itu ya. Inilah problematika klasik ya yang ada di PDP ini. Kenapa urusan politis itu sangat kental sekali. Karyawannya sudah jelas salah, saya PHK ya, kemudian ganti rezim, diangkat kembali, dibayar sejak di PHK. Itulah. Ini nggak sehat berarti ya Pak ya? Sehat, ada yang tidak sehat. Politis. Tapi kalau seperti tadi yang Pak Ihsan bilang udah pakai pihak ketiga aja gitu, itu mungkin nggak Pak terjadi nanti? Itu salah satu alternatif. Tapi mungkin atau tidak Pak? Nanti. Kalau aturannya memungkinkan, sangat mungkin. Dan dulu saya pernah mengajarkan, dan ini sudah kita ajukan. Saya mengajukan KSO kan dulu di zaman saya. Ya, KSO dengan kewajiban dari mitra itu adalah 18M lebih, dan itu meningkat terus ya. Itu tapi karena lagi unsur politis ya tidak mau, akhirnya tidak ada sepanjang zaman ini. Di root yang paling banyak di demo adalah masa saya. Ini agak menyedihkan ya Pak ya. Iya. Tapi biasa saya menghadapi hal-hal saya kalau nerima demo biasa seperti Mas Ihsan ini kan itu ya. Iya kan itu ya. Biasa. Berarti sebenarnya gini Pak, ini mungkin saya ingin menggarisbawahi juga. Berarti ketika kepemimpinan Bapak pada masa itu Bapak tidak menginginkan itu, tapi memang ada sesuatu kondisi sosial politik yang tidak bisa ditolak. Iya, semuanya seperti itu Pak ya. Semuanya demonya by design. Oke. Kenapa kemarin sebelum masanya Pak Sofyan Sauri tidak ada demo? Sekarang Pak Sofyan Sauri masuk mulai ada demo. Pertanyaan besar kan itu. Nah, ini tapi sekarang sudah enggak Pak. Nah, ya itu. Oleh karena itu saya berharap memang harus ada terobosan-terobosan bagaimana potensi yang ada di kebun ini sejengkal tanah pun itu bisa menghasilkan ya. Untuk rakyat Jember tentu saja. Dan saya berharap dan saya terus berdoa untuk Pak Sofyan Sauri, bagaimana saya ada jejak saya di sana. Yang ngasih nama Kahyangan itu saya Pak Ihsan. Ya. Karena saya diperintah bupati pada waktu itu. Nah ini mudah-mudahan saya memberikan supporting terus ya kepada PDP supaya menjadi perusahaan yang ya unggul. Nanti lihat di situ Bonto ada BUMD juga, tapi kolab ya. Di mana lagi banyak BUMD yang kolab karena tadi itu tidak hanya identitas bisnis tapi juga politis. Jadi tidak seharusnya itu dipisah-pisah ya Pak ya. Memang kenyataannya tidak bisa. Tapi harusnya sendiri-sendiri ya. Di KSU kan ya atau kerjasama kan jelas. Berani berapa?
dengan mengelola ini kan jelas tadi entah itu ya. Nah, itu untungnya juga dapat sebenarnya gitu ya Pak. Iya, jelas itu. Termasuk rembangan itu kalau memang hasilnya tidak sepadan, di KSO-kan saja itu. Di pihak ketigakan saja gitu. Kan gitu ya. Karena kita gitu ya. Saya kira itu maka langkah-langkah manajemen itu memang sebuah keperluan ya, keniscayaan, tapi juga bagaimana terobosan-terobosan tadi itu. Saya dulu membayangkan nanti saya mau kalau jadi dirut, saya tidak di kantor, saya akan ke Jepang, ke Amerika, membawa produknya PDP. Itu yang di Jember cukup anunya tadi di proteknya, di umnya gitu. Kan harus mencari terobosan-terobosan tadi itu Pak Iksan kan betul ya? Karena produk kita ini produk yang berkualitas. Ya, termasuk kopinya PDP ini punya specialty kopi PDP ini. Tapi dengan sistem penjualan sekarang ini hasilnya tidak optimal Mas Ian. Kurang optimal. Inilah yang barangkali perlu supporting dari semua para pihak. Mudah-mudahan ini diskusi membuahkan sebuah spirit baru dalam PDP. Ya, baik, saya kira itu aja. Ya, saya beralih ke Pak Sofyan Sauri, Direktur PDP. Pak, ini tadi sudah bisa digarisbawahi ya bahwa banyak hal-hal keras yang sebenarnya ini sudah jadi sign danger atau bahaya gitu kalau tidak. Iya benar kan tadi Pak Iksan bilang kalau tidak diperbaiki untuk apa kalau kita cuma tatanan administrasi saja. Butuh action di situ. Nah, ini kan wacananya adalah bekerja sama dengan kampus-kampus begitu. Nah, bukan wacana lagi. Maksudnya sudah berjalan begitu. Ini nanti apa yang bisa dibawa oleh kampus-kampus yang tadi sudah disebutkan untuk PDP Kahyangan sendiri, apakah bisa nanti meningkatkan jumlah produksi barangkali atau mungkin bisa membantu mengenalkan produk di luar negeri atau seperti apa? Gini ya, pada intinya kan kami bukan hanya kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun universitas-universitas. Betul apa yang dimaksud oleh Pak Iksan tadi, itu sudah kami lakukan Pak. Sudah kami lakukan mulai dari pembenahan produksi terutama ya. Produksi ini mau nggak mau kita itu tadi intinya satu Bu, membangun sistem tadi. Membangun sistem itu tadi yaitu berupa kayak kita sudah terapkan ERP. Sejenis ERP itu Simayang yang sudah di launching sama Bupati. Bahkan terobosan pasar ini kita lakukan. Ke ekspor kopi ini alhamdulillah per bulan Mei kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak Mesir. Itu insya Allah dipanen tahun ini kita merangkul MPIG Bapak mohon izin, yaitu masyarakat peduli indikasi geografis mulai dari barat sampai timur kita padukan karena terus terang kita punya mesin kopi, mesin untuk mulai dari petik merah sampai menjadi grade itu idle capacity. Nah, ini yang harus kita lakukan kerjasama dengan MPIG ataupun yang lainnya untuk mendatangkan income tadi. Kita olah di situ miliknya MPIG ataupun yang lainnya kita dandani, terus habis itu kita tawarkan ke luar negeri. Alhamdulillah kemarin juga sudah ada yang nawari dari Mesir ataupun sudah Jepang. MOU sudah Pak, ini sudah. Berapa? Ini per bulan 28 ton, 28 ton. Sudah jalan. Mau jalan ini panen tahun ini gitu. Itu yang terkait dengan kopi Pak. Karena memang kita mempunyai mesin itu dan menciptakan fine robusta nantinya. Jadi kita mempunyai grade-gradean. Itu yang kita potensi itu yang ada. Terus juga mengenai karet, karena kita makannya itu kehidupannya sehari-hari di karet Bapak. Karet. Pada mulai tahun ini kita juga melakukan pembibitan dan peremajaan di semua kebun, baik kopi ataupun karet. Itu kita sudah kerjasama dan MOU dengan pihak Getas di Salatiga juga sudah ada. Kita sudah melakukan hal-hal itu. Jadi progres-progres itu mungkin di sesi yang lalu sudah saya jelaskan di RRI ini mengenai dialog interaktif itu.
apa saja sih yang harus yang kami sudah lakukan dan kami lakukan selama ini, bekerja selama 7 bulan ini, 7 atau 8 bulan. Memang masalah internal sangat banyak sekali Bapak, tapi pelan-pelan kami sudah melewati itu. Bukan melewati ya, tapi menata, oh ini loh yang benar, oh ini kayak gini. Karena memang terus terang Bapak, kami 3 direksi itu satu Pak, tidak punya beban masa lalu apa yang dibilangkan oleh Pak iya. Pak ini. Tidak ya. ada urusan ya, baik iya. masa lalu ya, Pak Sofyan Sauri. Tidak ada sudah kita. Iya. Ya memang tujuan kita satu, yang untuk saat ini yang terbaru adalah menaikkan upah itu menjadi 100% satu. Yang kedua, ya nanti ke PAD. Mau nggak mau, karena kita ditugasi oleh dua sisi, yaitu dari sisi sosial sama sisi bisnis. Iya. Kalau kita menganut menjadi kursi roda mungkin B2B, bisnis to bisnis. Tapi kalau ini kan harus sisi sosialnya kita utamakan gitu. Karena memang kita sudah tawarkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan Bapak, baik itu dari PT KTI, terus banyak ini mengenai pengelolaan agrowisata, wisata ini juga kita sudah lakukan karena memang ini sudah ada MOU Pak, sudah ada MOU dan kerjasama dari beberapa pihak, dan alhamdulillah mereka insya Allah mau dalam hal ini. Ya Pak, ini menarik, upahnya mau dinaikkan dari berapa ke berapa nih Pak? Ya kembali ke UMK. UMK ya? Ya, tadinya emang berapa Pak sebelumnya? Selama ini 70%. 70% dari UMK Jember. Oke. Nah Pak, ini kan tadi menarik ya, sudah ada kerjasama dengan beberapa negara-negara yang tadi disebutkan Mesir dan yang lainnya. Jepang. Iya Jepang. Itu Jepang nanti butuh apanya? Kopi juga. Kopi, Berapa oke. kontraknya? Ini belum masih karena masih penjajakan. Penjajakan sudah, cuma tunggu hasil dari hasil, karena Jepang itu membutuhkan kopi Arabica Bapak. Oke, kopi. Sedangkan kami kopi Robusta. Nah, insya Allah dengan hasil tadi kita akan MOU tentang itu. Oke. Gitu. Tapi bisa ya Pak ya ditanam itu 2 jenis kopi di Jember? Kalau di Jember insya Allah tidak bisa. Oh tidak bisa? Karena Arabica itu kan harus di atas 900 mdpl. Oh tinggi ya? Ya. Oh iya. Berarti yang bisa dikirim yang satunya itu? Ya, yang Robusta itu. Tadi. Karena memang terus terang umur tanaman kami ini kan tua semua. Ya. 75% baik karet ataupun kopi itu 70 tua, di atas 25 tahun atau 30 tahun. Ini yang kita gencarkan untuk peremajaan tadi. Sembari kita mempertahankan cash flow perusahaan, Bapak. Oke, kira-kira pada kuartal berapa nih Pak labanya bisa terlihat? Nanti? Kalau ada masuk ya, katakanlah seperti mungkin ada investor ataupun penyertaan modal tahun ini gitu. Mungkin 2 sampai 3 tahun itu udah balik. Kita tunggu ya Pak Iksan ya, 3 tahun modal katanya. Saya kan mengikuti saja yang bakar di lapangan gitu Pak. Saya kira kan produknya itu produk yang sangat digemari, bukan hanya di dunia, tapi di Indonesia. Tradisi ngopi kita ini semakin membesar. Budaya kita anak-anak muda yang dengan ngopi, produk kopi yang diklaim dengan kopi-kopi beraneka ragam itu. Boba-boba gitu ya Pak. Sudah berkembang pesat. Betul. Sehingga kemudian angka yang tadi disebut dengan Mesir itu kan hanya sekitar 240 ton dalam setahun. Kecil. Harusnya berapa Pak? Ya kecil tuh. Iya, bisa lebih dari itu. Walaupun itu sudah terobosan ya. Karena gini, selain green bean Bapak. Itu walaupun itu sudah terobosan, saya apresiasi itu, bukan tidak apresiasi. Selain green bean, kita juga melakukan ini untuk menjual bubuk, Pak. Jual bubuk ini kerjasama dengan beberapa pihak yang pakai PDB Kayangan. Karena memang kita dengan Poliji aja kita membuat roasting mesin roasting itu menjadi otomatis. Maunya seperti apa itu bisa Pak. Ya kan butuh kejelian untuk melakukan pemetaan pasar. Betul Pak. Market dalam maupun juga luar. Siap. Nah itu dalam rangka agar target dari pendapatan dan pemulihan kesehatan dari Filipina segera cepat diatasi.
Tapi kalau kemudian pemetaan terhadap pemasaran, potensi pemasaran tidak digarap dengan serius misalnya, ya birokrasi banyak lagi muter lagi. Betul tadi itu. Kenapa tidak mempersiapkan volume? Karena memang produktivitasnya masih rendah. Masih rendah. 200 berapa? Turun, Pak. Saya dulu pernah 900 ton. Itu 900 ton. Itu green bean ya. Sekarang itu mencapai 300 saja. Nah, nggak bisa, Pak. Terus saya pernah nyampaikan ada 2 konsep ya. Untuk meningkatkan value barang, maka jangan jual bahan baku. Ya, jadi harus setengah jadi. Jual kopi green bean sama bubuk, hasilnya lebih banyak bubuk. Contoh itu ya. Okay. Yang kedua, saya ini ketua asosiasi petani kopi Jember. Juga pernah saya sampaikan, coba untuk mengatasi kekurangan produksi, jadilah PDP itu optaker, menampung kopi rakyat. Buffer stoknya kopi rakyat Jember, tampung PDP, dan PDP sebagai bapak asuh masuk. Itu. Dan potensinya besar ya di Jember ini. Karena apa? Ya, PDP punya mesin sarana prasarana yang itu tidak dimiliki oleh rakyat. Ya. Mason harganya kan mahal. PDP ini punya 3 nggak salah mason. Lebih, Pak. Mason kita itu ada 10. Ya. Di Sumber Wadung ada 3, di Gunung Pasang ada 4, di Sumber Pandan ada 3. Itu. Dengan sistem itu maka itu juga akan bisa memutus ya waktu untuk proses permajaan yang menunggu itu. Proses sampai itu pengolahannya. Maka coba dirintis nanti. Bisa kerjasama dengan kami bagian membina petaninya, nanti produksinya yang menerima adalah PDP Kahyangan. Oke, siap. Saya pernah berkunjung ke perhutani. Iya. Sebagian lahan perhutani itu kan ditanami kopi oleh rakyat. Dan mereka kapan hari mengeluh soal off taker dari kopi itu. Angkanya lumayan besar karena produktivitasnya besar loh. Mereka ini besar. Nah, kalau itu bisa dimainkan oleh PDP sebagai off taker misalnya, itu 30.000. Nah, itu bisa ya, Pak? Bisa. Dilirik-lirik. Sehingga kemudian bisnisnya itu jangan kemudian kejebak yang sudah konvensional sekarang. Bisa kalau kejebak yang sekarang nggak selesai itu 3 tahun saya jamin nggak selesai. Makanya selain itu, Bapak, kami juga melakukan diversifikasi usaha, termasuk contoh ya mengenai wisata. Wisata ini kita kembangkan. Kan kemarin cuma ada di Gunung Pasang sebagai agrowisata. Kita kembangkan ke Sumber Wadung. Silo. Ada lagi ada lagi di Sumber Pandan, Bapak. Itu ada, kita mau masuk ke Gunung Gambir itu ada subjenis rest area di situ. Pemandangannya bagus. Cuma kan kita kendalanya satu, Bapak, dana tidak ada. Ya, semuanya investor mungkin bisa nanti di. Kalau mengenai kerjasama itu kita lakukan selain daripada perguruan tinggi. Karena memang salah satu yang selain kita menunggu yang saya sudah bilang tadi, selain kita menunggu penyertaan modal yang sudah kita ajukan, kita juga cari itu, Pak. Cari income pendapatan yang bisa membiayai atau dikerjasamakan ke PDP. Karena satu, saya harus memulihkan hal-hal ini. Dari siapa? Ya dari kekuatan itu dari siapa? Dari karyawan-karyawan kami. Ini yang saya terapkan kepada SDM kami, ke karyawan kami sebanyak 1.600 sekian. Yang itu overload menurut saya, itu yang saya terapkan. Siapa yang bisa membangun PDP kalau bukan dari karyawannya sendiri? Iya, baik luar biasa. Sebetulnya peluangnya banyak. Iya, Pak. Bagaimana memanfaatkan peluang dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Bagaimana support dukungan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh PDP itu. Misalnya PDP juga mengembangkan bukan hanya soal perkebunan, tapi juga peternakan. Peternakan bisa bersama dengan Kementan. Tapi kalau lagi-lagi support politisnya kurang, tanda tangan bupati juga sulit didapat. Alhamdulillah Bapak Bupati ini mensupport kami. Termasuk mengenai satu lagi yang perlu saya sampaikan, mengenai integrated farming, Pak.
Jadi integrated farming ini mulai dari air terjun Tancak itu sampai ke agrowisata nanti ada semacam edukasi wisata. Dari kayak semacam pengolahan limbah bukan limbah ya, menjadi kompos ternak itu, terus peternakan sapi ataupun kambing. Karena kenapa? Karyawan yang ada di emplasement itu mengelola peternakan. Nah, ini yang kita edukasikan, dan ini yang mendapatkan income kami, Pak, ke depannya. Sama juga begini, dukungan misalnya bantuan benih dari pusat, baik itu jagung terutama. Kan kawasan di pinggir kan bisa dimanfaatkan untuk nanam jagung. Ya kan? Nah, itu kan hanya butuh CPCL dari support pertanian sini. Tapi kita ketemu Pak Imam. Iya. Ya, alhamdulillah. Ini perlu Saya ini ingin menyampaikan bahwa mengatasi PDB tidak bisa hanya dari manajemen PDB di dalam. Betul. Harus ada keterlibatan semua pihak. Bupati, kemudian DPR, pemerintah pusat, pemerintah RI, termasuk juga beliau ini. Betul. Kan beliau punya konsep yang besar soal format PDB ke depan. Baru itu bisa cepat. Kalau tidak, jenengan sendiri yang jalan. Iya, betul. Beban jenengan. Dan alhamdulillah Bapak lebih cepat tua nanti jenengan. Dan alhamdulillah saya itu komunikasi aktif dengan beliau-beliau ini, walaupun dengan direktur utama yang lama sebelum saya, dengan Pak Jat ataupun yang lain, untuk mensinergiskan itu, Pak. Yang terbaru ini, Pak, mengenai bicara benih tadi, yaitu beberapa minggu yang lalu kita mendatangi Kemendes PDTT untuk pisang Cavendish. Oh ya, pisang, boleh. Pisang Cavendish itu. Jadi nah, kalau begini jagung minta tolong fasilitasi kita sekitar 5.000 hektar untuk kepentingan nanam jagung untuk PDP kita lakukan. Siap, monggo. Bisa saya PSI Kementan Lusan. Oke, baik. Mas Ihsan. Tapi harus konkret tanda tangannya Pak Imam itu jadi. Iya, Bapak, mohon maaf ini kita terbatas waktunya karena tadi memang mulainya kita di menit ke-15 juga. Jadi ini memang obrolan yang ganyang sekali di mana kita bisa saling menumpahkan ide-ide dan juga pemikiran bagaimana PDPK yang ke depan ini jadi bersinar lagi begitu. Kita akan punya harapan-harapan baik tentunya Pak Ihsan. Kita tunggu tadi janjinya kuartal pertama insya Allah 3 tahunan ya, kalau bisa lebih cepat ya Pak ya. Ya, andaikan ada suplai dana ya. Iya. Untuk rencana itu. Iya. Gitu. Poinnya adalah di dana begitu ya. Dicoba kerjasama dengan perbankan. Iya, nanti. Sudah, Pak. Karena apa? Proses kopi itu 4 bulan selesai sudah dapat duit. Cepat. Perbankan itu ada beberapa perbankan yang kita guide itu, Pak. Yang paling terbaru dengan BTN mengenai PPO dan bank kalau nggak salah Sinhan. Itu pengembangan kafe, Pak. Nah, pengembangan kafe karena di kantor PDP itu ada kafe yang dan rumah kuno yang nggak bisa digunakan. Ini kita kerjasamakan dengan pihak bank dan alhamdulillah mudah-mudahan lolos untuk mendapatkan dana. Ya, amin. Ada 30 detik bisa saya. Oh ya, boleh Pak. Lapor ke Mas Ihsan. Mas Ihsan ini asli Silo. Teman-teman Silo galang ya. Saya fasilitas, saya bina kerjasama sama PDP. Sudah ini di dalam pengelolaan wisata. Karena kalau dikelola orang PDP sendiri tidak mungkin maju. Saya pastikan, maka teman-teman masyarakat di Sumberwadung, Harjomulyo sentra kerajinan bambu, kerjasama dengan kepala desanya penanaman bambu di batas kebun. Nah, itu nanti bisa masuk. Iya, jadi sentra bambu kan. Ya, saya kira banyak konsep nanti kita dialog. Baik. Off air bisa mungkin Bapak nanti ada kopi juga di sini kami menyediakan ya. Iya. Ini sudah selesai sebenarnya, pikir ngobrol-ngobrol lebih lama lagi mungkin bisa di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir menyempatkan diri di sela-sela kesibukan di RRI untuk on air di program Opini dan Inspirasi terkait topik membangun langkah sinergis PDP Kahyangan Jember bersama perguruan tinggi, yaitu narasumber Bapak Sofyan Sauri selaku Direktur PDP Kahyangan Jember, kemudian Insinyur Sujatmiko selaku pemerhati sosial perkebunan, kemudian Mas Ihrom Caesar SE
Kun dari perwakilan SDE Mandala dan juga Bapak M. Iksan selaku pengamat sosial ekonomi. Selamat beraktivitas kembali dan kami pamit undur. Pendengar, saya host Gia Deborah, kemudian gatekeeper Aldi dan juga pengarah acara Yanto Effendi mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang bisa kita diskusikan bersama tadi, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjalani hari ini. Saat lagi Radio Pasar di ruang dengar Anda pendengar. Stay tune.